Bang Kamhar, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partai Anda akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah ini sikap ancaman ke Anies? Makin panas, kader Demokrat sebut Waketum Nasdem yang bikin gaduh. Saling cakar koalisi perubahan dipastikan bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari beberapa hasil survei terakhir, ada kecenderungan atau tren yang terpotret Mas Anies mengalami stagnasi atau dibanding capres yang lain, dan kemudian juga partai-partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membuat kegaduhan di antara internal koalisi perubahan. Dia mengaku curiga Ahmad Ali tak suka dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY karena berteman dengan Anas Urbaningrum. Hal itu disampaikan Eko Jones dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 9 Juni 2023. Diketahui saling sindir terjadi di antara internal koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Awalnya Demokrat meminta Anies segera mengumumkan cawapres Anies di bulan Juni. Nasdem menyebut gertakan Demokrat hanya sebagai upaya memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan bakal cabut kalau ketumnya tidak dipilih. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief gerah dengan tudingan Nasdem. Andi Arief justru mempertanyakan sikap Nasdem ke depannya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ini memang sedang tidak solid. Meskipun banyak yang bilang bahwa koalisi ini solid, kenyataannya Partai Demokrat terus mendesak Anies untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Sedangkan Nasdem mengklaim Demokrat akan keluar dari KPP jika AHY tak dipilih Anies. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tidak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini, karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024 nanti. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling sindir, saling cakar, dan saling ancam. Koalisi apaan tuh namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diaduk, mungkin tak lama koalisi model begini akan segera bubar. Parah memang, ketiga partai ini seringkali perang mulut karena masalah cawapres. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan kalau AHY seperti tidak dianggap. Memang sih, Nasdem dari awal tidak menunjukkan ketertarikan kepada AHY. AHY dipandang sebelah mata. Ingat itu, wahai Demokrat. AHY tidak dianggap. AHY tidak laku. AHY tidak akan punya peluang. Dan Wasekjen Demokrat juga tidak dikenali. Parah sekali Nasdem ini. Ini adalah pertanda baik. Hari H nanti mungkin semuanya bakal jalan sendiri-sendiri terus seperti ini. Belum juga resmi koalisi, sudah sering bertengkar. Perjalanan masih panjang, masih banyak proses yang harus dilalui. Kalau ini saja tidak lolos, gimana mau berkuasa? Biasanya kalau orang bertengkar sebisa mungkin jangan sampai orang tahu. Kalau bisa, lalukan di belakang layar dan sebisa mungkin selesaikan segera. Mereka ini aneh, tidak malu mengumbar aib sendiri. Bertengkar sambil dipelototin publik, mereka harusnya malu. Mereka sudah merusak kredibilitas koalisi, seolah mereka bangga bisa pamer keributan di depan publik. Di mata publik, akibat pertengkaran ini, koalisi ini seperti badut politik, tidak ada harganya, tidak ada wibawanya, bikin rakyat jijik. Kalau sudah begini, gimana mau menang Pilpres? Bertengkar saja harus diumbar ke publik. Tanggung banget kalau menurut saya. Lebih baik kalau mau gontok-gontokan, sediakan ring tinju dan siarkan ke TV secara live. Ada baiknya memang bubar sajalah koalisi ini. Sikap mereka sangat kekanak-kanaan. Gara-gara satu nama cawapres saja harus saling sindir. Satu kursi cawapres bikin mereka tidak kompak. Bagaimana mau kompak dalam urusan bernegara? Biarlah bubar sebelum berkoalisi. Mereka cocok jadi bunga yang layu sebelum berkembang. Bagaimana kalau menurut Anda?
Lalu pesan bahwa jaga hubungan dengan semua, rangkul semuanya, dan Jakarta harus bersatu. Dukungan nyata Ganjar dari tokoh NU Habib Lutfi. Beda sikap dengan Anies ketika bertemu dulu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ke Pekalongan kok lama nggak ketemu, saya pengen cerita banyak gitu. Akhirnya beliau cerita dan tadi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi berpesan kepadanya tentang merawat kebangsaan di tanah air. Beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mendengarkan banyak pihak sehingga mendapatkan solusi tengah yang bagus dan bersama-sama menuju ke depan. Beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mesti mendengarkan banyak pihak gitu ya. Kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa. Ganjar berkunjung ke Kanzus Sholawat Habib Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa. Upaya merawat kebangsaan itu, lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan ikhtiar bersungguh-sungguh serta saling gotong royong dengan seluruh golongan masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Kesempatan itu, Ganjar dan Habib Lutfi juga berdiskusi soal keamanan bangsa Indonesia saat ini, di tengah peperangan yang sedang berkecamuk di dunia. Posisi Indonesia sebagai negara yang baru saja menjadi tuan rumah perhelatan G20 pun menjadi penting dan diperhitungkan oleh banyak pihak, sehingga perlu berbagai langkah bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Habib Lutfi juga menceritakan bagaimana tugasnya sebagai anggota One Team Press. Kendati demikian, pekerjaan baru yang dijabat Habib Lutfi tersebut tetap dijalani dengan sungguh-sungguh di tengah kesibukan ceramahnya di banyak tempat. Akhir-akhir ini, Ganjar Pranowo juga sowan kepada sejumlah ulama dan kiai, diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kiai Haji Munif Zuhri atau Mbah Zuhri, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Talibin, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Jika diperhatikan, Habib Lutfi seperti memberikan kode keras kepada Ganjar bahwa di tahun 2024 dirinya akan menjatuhkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Jika melihat hubungan Ganjar dengan Habib Lutfi yang sudah masuk pada konteks personal, maka sudah dapat dipastikan Ganjar akan didukung oleh ulama yang sering menyampaikan pesan-pesan damai tersebut. Jika Ganjar dicari dan dicintai oleh ulama seperti Habib Lutfi, berbeda dengan lawan Ganjar, Anies Baswedan. Anies justru yang sowan ke kediaman Habib Lutfi dengan ketidakinkonsistenannya. Masih ingat saat Anies sowan ke Habib Lutfi pada Pilkada DKI Jakarta 2017? Ketika itu, pendukungnya sedang berdemo di jalan pada tanggal 31 Maret 2017. Calon Gubernur inkonsisten DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pengajian rutin Kliwonan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Anies yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari Rizik Syihab FPI terlihat semakin panik dan mencari dukungan Habib Lutfi di Pekalongan. Sejatinya bunglon, Anies dapat beradaptasi secara cepat di tempat ia berada. Di Pekalongan ia datang menggunakan becak ke tempat pengajian dan bertemu dengan Habib Lutfi bin Yahya. Di dalam acara pengajian tersebut, Anies dipesan untuk menjaga persatuan dan amanat. Ini adalah tamparan keras bagi Anies yang pada waktu itu kalimat-kalimatnya yang justru seolah-olah ingin memecah belah persatuan dan tidak menunjukkan sedikit pun amanah. Pemikirannya yang bercabang dan perkataannya yang berbelit-belit membuktikan bahwa Anies tidak layak dan tidak pantas untuk memimpin sebuah wilayah ataupun negara. Indonesia dengan berbagai polemik dan berbagai kesulitan yang ada, membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas dan cepat tanggap di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sementara ini hanya Ganjar Pranowo yang dapat memenuhi kualifikasi ini. Bahkan saat kepemimpinannya di Jawa Tengah, hampir setiap bulan Ganjar Pranowo menggelar jatang berselawat. Ulama-ulama terkemuka juga diundang seperti Habib Syekh, Habib Lutfi bin Yahya, Gus Muwafiq, Gus Miftah, Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri, dan lainnya. Ini adalah potret nyata bagaimana Ganjar meneruskan nafas perjuangan para pendahulunya. Dia juga terus menjaga marwah Kiai NU
dan sebagai bentuk kelemahan diri Ganjar yang tetap memerlukan kiai untuk dimintai nasihat kepemimpinan. Bagaimana kalau menurut Anda?